orang yang melakukan sumpah pocong itu tidak ada pengaruh apa-apa. Misalnya ketika sekarang Sakatalal ya, Sakatalal dia melakukan sumpah pocong, itu tidak berpengaruh buat hakim di sidang pengadilan, itu tidak akan berpengaruh. Hakim pasti akan berpegang kepada hukum acara ya. Kalau misalnya sumpah pocong kan itu di luar hukum acara, jadi tidak akan jadi patokan. Kemudian juga di dalam agama, khususnya Islam yang saya anut, sumpah pocong juga tidak akan berpengaruh sih sebetulnya. Bertemu lagi di podcast apakabar.news dan Koran Gala. Kali ini kita akan ngobrol lah ya, hal yang terkait dengan kasus yang menyita perhatian publik cukup besar dalam 4 atau 3 bulan terakhir, yaitu terkait dengan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Terakhir nih ya, yang juga bikin rame, bikin heboh adalah terjadinya sumpah pocong yang dilakukan oleh salah seorang mantan terpidana di kasus itu, yaitu oleh si Sakatalal. Ini menarik karena di zaman sekarang ya, ketika kita sama-sama ingin mengedepankan hukum positif dalam penyelesaian sebuah persoalan, tiba-tiba sumpah pocong kembali digelar, dan yang menyaksikannya itu luar biasa, juga ini mendapat perhatian yang sangat luar biasa. Bahkan ada 1-2 televisi yang memang menyiarkannya secara nasional, sehingga ini atensi publik juga terhadap prosesi sumpah pocong itu menjadi luar biasa juga. Nah, di podcast kita telah hadir Kang Cecep Burdansah, seorang wartawan senior, seorang budayawan, dan seorang praktisi hukum. Artinya kalau kita bincang-bincang dari 3 perspektif itu kayaknya nih pas nih. Kang Damang. Alhamdulillah. Kapan unggul Kang Cecep deh. Alhamdulillah. Ada aja. Kang, tadi Kang, abdi tos bubuka siga kitu Kang. Ciknya ayeuna orang ngobrol heula. Kalau kata sumpah nih, definisinya ya, sumpah dalam perspektif hukum positif dan sumpah dalam ya katakanlah keseharian kebudayaan, apa sih itu arti sumpah itu kan? Sepengetahuan saya, sumpah itu merupakan pernyataan ya, pernyataan secara lisan di depan beberapa orang saksi untuk menyangkal terhadap perbuatan yang dituduhkan. Misalnya ketika seseorang dituduh berzina, karena dia kesulitan untuk membuktikan, maka biasanya orang itu diminta untuk bersumpah. Nah, tetapi sumpah itu harus atas nama Tuhan ya, menurut keyakinan agamanya masing-masing. Nah, itu sebetulnya yang disebut dengan sumpah itu. Nah, itu dilakukan baik di dalam sosial budaya maupun di dalam hukum juga sebetulnya sumpah itu ada. Kan saksi sebelum bersaksi disumpah. Ya. Oke, artinya itu untuk menguatkan ya. Betul. Oke. Itu di pengadilan. Pejabat juga kan disumpah kalau mau dilantik ya kan. Jadi sumpah itu kan itu nama teh iklannya. Ya, bahwa dia berbohong atau tidak kan sesuai dengan sumpahnya ya. Itu kan janji ya. Jadi sebetulnya sumpah itu sederhana. Bahwa suatu pernyataan bahwa kita tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Oke, nah ini kembali ya. Ini kasus sumpah pocong nih ya, sumpah pocong. Apakah sumpah pocong itu memang dikenal ya dalam proses hukum positif? Kemudian juga apakah sumpah pocong itu juga dikenal dalam agama agama Islam misalnya, dan apakah sumpah pocong itu juga lazim dilakukan dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu untuk menguatkan tadi itu? Kalau di dalam hukum positif ya di Indonesia, itu sumpah pocong itu sama sekali tidak ada ya. Tidak ada ya? Ya, tidak diatur. Yang ada itu ya sumpah atas nama Tuhan ya.
Itu di dalam kitab hukum acara pidana itu ada, dan di kitab undang-undang hukum acara perdata juga ada sumpah. Nah, kemudian di dalam agama ya, terutama terkait dengan agama Islam ya, mungkin juga di agama lain itu tidak dikenal sumpah pocong. Yang dikenal itu adalah sumpah pemutus ya, yang itu atas nama Tuhan. Tetapi di dalam kebudayaan ya, di masyarakat sumpah pocong itu memang ada. Secara isi sebetulnya itu tidak bertentangan memang sumpah itu, tetapi kan itu bukan tradisi di dalam agama, terutama agama Islam dan juga di dalam hukum positif. Tetapi di dalam kenyataan masyarakat, sumpah pocong itu dilakukan oleh masyarakat yang umumnya memang beragama Islam. Oke, Di beberapa daerah di Indonesia. ya, karena prosesinya pun kental dengan nuansa-nuansa Islam. Ya, ada Quran, ada Quran, ada kitab suci. Iya, seperti itu. Nah itu di dalam tradisi kebudayaan Indonesia dikenal di beberapa tempat ada sumpah pocong. Itu biasanya itu kalau misalnya itu orang yang dinyatakan bersalah kemudian menemukan kesulitan untuk membuktikan ya bahwa itu hakim atau apa ya, kemudian dia disumpah pocong gitu. Itu dalam tradisi ada di dalam beberapa hukum adat lah ya. Umum tradisi lah, bukan adat gitu. Nah, dari Sumatera sampai dengan di beberapa Indonesia, di Jawa juga ada itu. Ya kemarin juga. Jadi memang dikenal gitu. Oke. Nah, Kang Cep, balik lagi ya. Tadi kan disebutkan bahwa sumpah pocong itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita ya, hukum positif. Kemudian sumpah pocong itu juga tidak dikenal secara syariah ya. Tidak ada secara syariah. Cuman praktek-praktek secara sosial banyak dilakukan. Kang, pengaruhnya teh naon sih sumpah pocong itu, buat apa sih sebenarnya itu? Sebetulnya karena tidak ada di dalam agama Islam dan di dalam hukum positif, orang yang melakukan sumpah pocong itu tidak ada pengaruh apa-apa. Misalnya ketika sekarang Sakatalal ya, Sakatalal dia melakukan sumpah pocong, itu tidak berpengaruh buat hakim di sidang pengadilan, itu tidak akan berpengaruh. Hakim pasti akan berpegang kepada hukum acara ya. Kalau misalnya sumpah pocong kan itu di luar hukum acara, jadi tidak akan jadi patokan. Kemudian juga di dalam agama khususnya Islam yang saya anut, sumpah pocong juga tidak akan berpengaruh sih sebetulnya. Tapi kan gini Kang Cep, sumpah pocong itu katanya konsekuensinya kalau yang dia ketika dia bersumpah kemudian sumpah itu ternyata palsu ya, ada konsekuensi yang sangat luar biasa, betul nggak itu? Ya, kalau di dalam hukum acara pidana, kalau misalnya orang itu memberikan sumpah palsu, itu ada hukuman pidana. Ya, ada pasalnya ya. Ya, ada pasalnya kan. Kalau sumpah pocong? Kalau sumpah pocong ya tidak ada. Jadi pengadilan tidak akan mendengarkan orang yang bersumpah pocong, tidak akan dipatokan. Kalau si orang yang bersumpah pocongnya sendiri kira-kira ada konsekuensi nggak? Kalau secara di luar hukum positif ya? Kalau secara hukum secara persepsi ya di masyarakat, hukum pocong itu untuk mempengaruhi opini masyarakat bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Misalnya sekarang Sakatalal melakukan sumpah pocong, dia itu sebetulnya ingin membersihkan namanya bahwa dia tidak melakukan apa yang dituduhkan. Tetapi kalau secara hukum tidak akan berpengaruh, secara agama juga dia tidak akan berpengaruh. Apakah kemudian dia bakal dikutuk, apakah dia kalau misalnya berbohong bakal mati gitu kan, seperti keyakinan di dalam sumpah pocong, saya kira tidak. Tetapi masyarakat bakal, oh berarti si Sakatalal ini memang benar sampai dia berani melakukan sumpah pocong. Artinya bakal ada persepsi di masyarakat bahwa orang yang melakukan sumpah pocong itu betul-betul orang yang tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan gitu. Kan hanya mempengaruhi saja. Kan apa yang disebutkan ya ketika si Sakatalal itu bersumpah bahwa dia itu tidak melakukan ya. Padahal dia sudah dihukum ya. Dan sekarang dia sedang proses PK ya. Nah, kemudian dia mengucapkan juga bahwa terjadi penyiksaan ya waktu proses dulu. Itu artinya kan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan, meren
supaya lebih meyakinkan karena loba keneh untuk percaya geus lah ulang sumpah pocong lah. Dia sudah melakukan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa khusus ya untuk kasus si Saka Tatal ini dan juga mungkin kasus-kasus lain yang melakukan sumpah pocong, kenapa sih sampai harus bersumpah pocong? Ada apa sebenarnya ini? Kalau saya meyakini bahwa sekarang ini masyarakat ya kayaknya sudah meragukan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Jadi ini merupakan alarm terhadap penegakan hukum. Kok kasus Vina sama Eki ini ya sampai tidak terungkap dan bertahun-tahun sekarang ramai lagi. Padahal itu kan terjadinya sudah lama. Nah, dengan adanya sumpah pocong itu, terutama yang dilakukan oleh Saka Tatal dan keluarganya, kemudian juga masyarakat, ini berarti alarm bahwa penegakan hukum ini tidak mampu. Padahal kan kasus Saka Tatal ini, kasus pembunuhan ini kan sebetulnya ya sama aja dengan kasus Subang dulu kan rame, sulit terungkap. Padahal kan beda dengan kasus Jinah lah. Kang ya, kalau kasus Jinah kan sulit untuk membuktikan karena kan jarang tidak ada saksi ya. Kalau ini kan pembunuhan ini kan di ruang terbuka dan itu bisa ditelusuri. Pertanyaan publik itu kok kenapa sampai penegak hukum sulit mengungkapkan ini? Pada akhirnya muncullah sumpah pocong. Ini sebetulnya bentuk protes kalau menurut saya dari masyarakat terhadap penegakan hukum. Ini menarik ya, ini bahwa kenapa ada pihak ya Saka Tatal ya dan pihak lain yang mendukung ini sampai harus melakukan sumpah pocong. Itu artinya kata Kang Cecep ini peringatan atau alarm ya terhadap sistem penegakan hukum di kita, bahwa kepercayaannya memang dipertanyakan lah ya. Nah Kang Cep, kan kita sampai sekarang belum juga dapat konfirmasi yang cukup terang benderang ya bahwa kasus kematian si Vina dan si Eki di Cirebon tahun 2016 ini adalah apakah itu pembunuhan atau kecelakaan. Ini kan masih dalam terus diselidiki ya. Tapi gini, betul tadi kata Kang Cecep, kok kasus yang terbuka seperti ini hese-hese teuing gitu ya, mengungkapnya ini ada apa gitu sebenarnya. Artinya apakah bisa nggak Kang Cep ya kita mendorong ya, kita menjudge gitu kan, atau mungkin kita juga menduga ini dari awal memang ada ketidakprofesionalan dalam sistem penyidikan atau dalam melaksanakan penyidikan awal. Ya kalau dilihat dengan bebasnya sebetulnya yang di peradilan tuh si Saka, bukan yang kemarin si Peggy ya, kan Peggy bebas di pra-peradilan. Itu menunjukkan memang pengungkapan kasus Vina itu ada bukan saja kesulitan ya, mungkin ada semacam bias-bias yang dilakukan oleh penegak hukum ya. Karena kan Peggy yang selama ini dituduhkan itu kan terbukti dalam sidang pra-peradilan, hakim membebaskan. Kalau seorang tersangka dibebaskan di pra-peradilan, itu artinya ada keanehan di dalam penyidikan, sama dengan terutama kalau Peggy penyidikan, artinya tidak sesuai dengan SOP lah, tidak sesuai dengan hukum acara, maka dia kemudian bebas. Nah, kalau misalnya bercermin kepada bebasnya Peggy, jangan-jangan yang lain juga memang ada kejanggalan di dalam pengungkapan kasus Vina ini. Siapa tahu memang si Saka Tatal juga karena dia bersikukuh tidak melakukan apa yang dituduhkan sehingga dia melakukan sumpah pocong, kan kita tidak tahu juga. Nah, untuk kasus seperti ini semestinya dari awal memang penyidik itu ya dalam hal ini kepolisian memang terbuka gitu. Kalau misalnya itu apakah ini memang ada sesuatu yang ditutupi, kan jadi pertanyaan juga kenapa itu Rudiana tidak pernah, awalnya kan tidak muncul. Dan ketika muncul dia bahkan ngomong siap itu sumpah pocong. Ketika hari Jumat kemarin ada sumpah pocong dia nggak ada. Ya kan kan satu keanehan. Benar. Sementara itu Rudiana itu dulu kan waktu kejadian posisinya sebagai Kapolsek ya, kalau tidak salah ya. Enggak Polsek, dia
masih menjabat di polsek, di polsek ya, kanit apalah gitu ya. lah. Kemudian kan itu ya yang jadi korban kan anaknya. Nah kan jadi pertanyaan besar lah. Kok kenapa persoalan-persoalan seperti ini terungkap? Ada apa sih sebetulnya? Gitu. Nah ini yang kemudian 2016 kejadian. Setelah ada filmnya, kemudian menggelinding jadi kayak tsunami kan, jadi perhatian publik sampai dengan politisi juga ikut komentar, apalagi para pengacara kan, karena ya kasus ini jadi populer kan gitu. Ya kalau populer kan orang jadi pada masuk gitu. Iya betul. Tapi kan ya nggak lucu lah ya. Sebuah kasus ya, yang kemudian kasus ini memang sampai sekarang belum jelas, tapi sudah ada kekuatan hukum yang inkrah gitu kan, artinya sudah ada beberapa orang yang menjalani hukuman, gitu. Tapi kemudian diangkat lagi menjadi pertanyaan besar, sebenarnya ini kasus pembunuhan atau kasus kecelakaan murni, dan bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi, gitu kan. Nah, penyelesaian yang sekarang nih ya, Kang Cecep, harusnya seperti apa nih sebenarnya? Untuk mempercepat loh ya, untuk mempercepat bahwa kasus ini selesai dan terang benderang serta memenuhi rasa keadilan. Apa sih yang sebenarnya harus kita dorong gitulah ya, supaya kasus ini ya segera selesai lah. Kalau misalnya polisi salah timimitinya, segeralah dikoreksi seperti itu. Ya kalau menurut saya memang Baris Krim harus mengambil alih penanganan penyidikan ya kasus ini. Jadi artinya kalau semula ditangani di tingkat Polres Cirebon, kemudian kan diambil alih Polda, sekarang ditangani Polda juga masih menjadi polemik ya. Maka dalam hal ini Kapolri harus mengambil alih, biarkan Baris Krim yang menangani, karena ini kasusnya kan menjadi kasus kelas berat juga di perhatian publik. Nah, biarkan penyidik di Baris Krim ini bekerja secara netral. Saya yakin ya penyidik di kepolisian banyak yang secara profesional mampu mengungkap soal ini. Saya yakin lah. Jadi kemampuan penyidik itu luar biasa sih sebetulnya. Misalnya kasus Subang lah. Iya, kalau lihat kasusnya ya, kematian si Vina dan si Eki itu nggak luar biasa sih sebenarnya. Tidak luar biasa. Nggak luar biasa. Kalau dibandingkan dengan kasus Ferdi Sambo kan, sebetulnya lebih rumit kasus Sambo kan, karena melibatkan jenderal dan itu orang-orang Baris Krim kan. Nah, sekarang ini kasus Vina ini kan sebetulnya punya jarak yang jauh lah kalau Baris Krim menangani. Sebetulnya Polda dengan kasus Vina juga punya jarak, jadi artinya bisa menangani secara profesional. Betul. Jadi riweuh gitu ya, karena mungkin ada sesuatu itu kita nggak tahu apa, tapi yang jelas kita bisa menduga ini awalnya memang ketidakprofesionalan di tingkat penyidikan awal. Artinya ya polisi harus berani lah ya, tidak perlu malu untuk mengkoreksi dari awal lagi, memeriksa lagi dari awal lagi gitu. Karena gini ya Kang Cep, jangan sampai ya kembali lagi kita disuguhi oleh oleh peristiwa bahwa ketika persoalan hukum menimpa rakyat kecil ya seperti ini gitu, tapi ketika misalnya hukum menimpa kelompok-kelompok elit itu kok pelayanannya lain. Kalau rakyat kecil pokoknya salah hukum sekarang terbukti dipertanyakan gitu. Sementara ada beberapa orang yang sudah menjalani hukuman bahkan hampir 8 tahun. Sementara kasusnya masih tetap dipertanyakan. Itu seperti itu. Kang Cep, terakhir nih Kang Cep. Ya. Apa yang bisa kita harapkan ya dari kasus si Vina dan si Eki ini ya. Penegakan hukum seperti apa yang seharusnya mengambil pelajaran dari kasus ini? Ya, jadi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari kasus Vina dan Eki ini ya. Pertama, bahwa aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian, kejaksaan, atau KPK, itu jangan tebang pilih di dalam mengungkap satu kasus hukum, perkara ya.
apakah kasus ini misalnya mengandung potensi untuk populer atau tidak ya, tapi harus ditangani secara profesional. Nah, mungkin dulu menganggap bahwa kasus ini tidak akan heboh, sehingga dikerjakan secara tidak profesional dengan silent operation lah. Ya kan. Tapi ternyata kan begitu jadi heboh kan, pada akhirnya jadi terantuk-antuk, jadi sulit karena dari awalnya misalnya ada yang ditutup-tutupi gitu kan. Nah, ini pelajaran bahwa penegak hukum itu ketika ada kasus hukum, baik itu melibatkan orang kecil, orang kaya gitu kan, ya ungkapannya secara profesional. Karena kan ajas dalam hukum itu adalah semua orang di depan hukum itu sama. Mau dia artis, mau dia pejabat, mau dia rakyat kecil, mau dia tukang beca, mau siapa, tidak boleh dibedakan. Itu hukum ya. Beda dengan politik kan, gitu kan. Nah, ini pelajaran yang paling penting. Jadi setiap ada kejadian, setiap ada kasus, tanganilah secara profesional supaya tidak berangkai seperti Pina ini. Jadi riuh semuanya kan. Iya, ini menarik ya. Jadi itu tadi ya yang bisa saya ambil dari obrolan kita, bahwa sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal ya terkait dengan kasus kematian Vina dan Eki pada hari Jumat kemarin di Cirebon adalah ini warning. Ini peringatan bahwa kepercayaan terhadap hukum kita semakin minim. Itu yang pertama. Yang kedua, tangani kasus apapun ya, aparat penegak hukum ini ya, secara profesional. Karena itu tadi kata Kang Cecep, semua kita sama di depan hukum atau equality before the law ya. Nah, sehingga tidak memunculkan kasus-kasus tambahan atau kasus-kasus baru di kemudian hari. Demikian, mudah-mudahan tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.